Halo, assalamualaikum semua. Hari ini aku mau masak rendang daging campur dengan kentang. Nah, ini sedikit berbeda proses pengembukannya. Saya pakai metode Umi Yasmin, jadi cepat banget masaknya dan lebih praktis, tidak usah nunggu waktu yang berjam-jam untuk masak rendang. Paling tidak 1 jam aja udah bisa matang dan empuk seperti ini. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara bikinnya dan apa aja tipsnya, tonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pertama kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Nah, ini kami pakai daging kurang lebih 1,5 kg. Dan ini udah dipotong-potong. Lalu saya juga pakai kentang kurang lebih 6 on sampai 7 on gitu, dan juga santannya santan cair ya, saya pakai 2 kilo. Kalau pakai santan cair berarti nanti pemasakannya nggak usah pakai air lagi. Nah, ini bumbunya ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan juga cabai domba. Lalu ada jahe sekitar 3 ruas, kunyitnya sekitar 4, dan lengkuasnya saya pakai 3 sampai 5 ruas. Lalu serai nanti bakal digeprek, saya pakai 2 buah. Ditambah lagi dengan daun kunyit, lalu daun salam 3 lembar, dan juga daun jeruknya sekitar 3 sampai 5 lembar. Dan saya pakai kelapa gongsong. Ini sebungkusnya sekitar 3.000 ya harganya. Lalu untuk bumbu cemplung lainnya, untuk bumbu cemplung tambahannya ada kapulaga, kayu manis, bunga lawang, dan juga cengkeh ya, dimasukin nanti. Lalu saya pakai pala bubuk setengah sendok teh, jintan sama setengah sendok teh, Royco rasa sapi saya pakai 1 saset, tapi kalau nanti agak kurang gurih mungkin saya bakal tambahkan, dan garam secukupnya. Setelah itu ke proses pengempukan daging ya, kita rebus dulu air sampai mendidih, lalu masukkan semua dagingnya, direbus selama 5 menit, dan setelah 5 menit kita matikan kompornya, lalu tutup rapat. Ini karena tutup panci saya berlubang, jadi saya tutup dengan menggunakan isolatif agar uapnya tetap di dalam dan tidak keluar. Setelah 5 menit lalu kita matikan kompornya dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit lalu kita nyalakan kembali kompornya dan dimasak selama 7 menit. Nah, inilah yang dinamakan metode proses pengembukan daging ala Umi Yasmin, atau biasa disebut 5-37, yaitu dimasak 5 menit, didiamkan 30 menit, dan dimasak kembali selama 7 menit. Nah, ini udah jadi, udah selesai. Kita rebus selama 7 menit, lalu kita matikan kompornya, dan kita bisa lihat dagingnya sudah empuk. Bumbunya kita blender, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai domba, kunyit, dan juga jahe. Semuanya kita blender halus ya seperti ini, lalu kita tumis sampai tanak. Nah, ini tadi saya blendernya pakai air, jadi saya tumis dulu sebentar dan beri secukupnya minyak sayur, lalu kita aduk-aduk, tumis sampai harum, dan masukin bumbu cemplungnya, yaitu daun kunyit, lalu 3 lembar daun salam, dan serai yang sudah digeprek, lalu daun jeruk, dan juga lengkuasnya digeprek juga ya teman-teman. Setelah itu masukkan daging yang tadi kita sudah rebus, masukkan semua dagingnya dan kita aduk-aduk agar semuanya merata.
Nah, ini saya ambil sedikit kaldunya. Sebenarnya tidak perlu ada tambahan air lagi ya, karena saya pakai santan cair. Cuma saya pengen ngambil kaldu sapinya, jadi saya tambahkan sedikit air. Kita aduk-aduk, masukkan kapulaga, bunga lawang, cengkeh, kayu manis, semuanya ya kita masukkan. Tapi untuk ketumbar atau lada itu nggak perlu ya. Yang kita masukkan hanya kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan bunga lawang. Lalu masukkan pala bubuk, saya pakai semuanya. Lalu jintan setengah bungkus, lada secukupnya, royco rasa sapi 1 saset, dan garam 1 sendok teh penuh. Aduk-aduk sampai semuanya merata. Dan masukkan santannya. Kita masukkan pelan-pelan, setengah dulu ya. Lalu kita aduk-aduk. Setelah itu kasih lagi sisa santannya, semuanya habiskan. Lalu tambahkan kelapa gongsengnya, saya pakai 2 bungkus. Aduk sampai merata. Kemudian yang terakhir masukkan kentangnya, lalu aduk-aduk. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut dan juga dagingnya pun sudah empuk ya. Kita masak lagi sedikit lagi. Kalau teman-teman maunya teksturnya kering ya dimasak lagi ya. Ini kalau saya segini udah cukup. Coba kita ambil satu dagingnya. Kita tusuk. Nah, ini udah empuk ya, udah empuk banget. Jadi dengan kita pakai metode Umi Yasmin ini lebih hemat gas dan lebih cepat proses memasaknya. Tadi proses mengempukannya 5 menit dimasak dan didiamkan 30 menit, lalu dimasak kembali 7 menit. Itu berarti kita pakai gas, pakai kompor sekitar 12 menit. Lalu dimasak lagi rendangnya dengan bumbu sampai airnya menyusut seperti ini, kurang lebih 35 menit. Jadi lebih hemat gas dan lebih cepat. Nah, ini versi yang udah di piringnya nih guys. Udah aku kasih bawang goreng dan saatnya ini rendangnya udah empuk banget. Nah, sudah sampai di penghujung video. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan tunggu video kami berikutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.